Ada Kang Sule. Dari tadi di bawah. Tadi ya? Iya. Udah bikin konten Saya kan sama Masiver. Masiver. saya fansnya ini, fansnya Kang Sule juga, Suleker. Waduh, ini senang banget nih ada Kang Sule mampir ke kantor saya. Alhamdulillah. Tadi kita habis bikin ontrog. Ya? Ontrog, betul. Dari bawah naik ke atas. Habis terus itu saya sempat ngeliatin koleksi gitar sama kaos, jersey, bola. Yang saya juga gara-gara terjadi perdebatan, saya jadi nggak yakin itu beneran nggak. Semoga beneran lah. Semoga beneran. Kalau dari Kang Sule tadi sih kayaknya Kang Sule yakin ya itu. Yakin lah, bener lah itu. Apalagi harganya mahal. Nggak boleh loh, nipu-menipu, bohong-membohong itu dosa. Dan yang ngasih kan juga, yang menjual ke saya juga orang yang istilahnya dipandang banyak orang juga. Mungkin itu mah ada netizen yang Hamzah, kalau dia jadi perdebatan mungkin dia pengen juga kali. Mungkin, karena memang orang tuh taunya yang dapat jersey LA Galaxy itu adalah Andik Firmansyah. Karena memang kalau di TV itu memang Beckham tuh minta tukeran, Kang. Masih ada tuh di YouTube. Makanya orang tuh nggak masih kayak nyinyir lah, itu bukan tuh gitu-gitulah. Makanya tapi kan kaos David Beckham mungkin nggak satu dia kali, kalau main masa cuma satu itu doang. Iya, makanya. Bisa aja baju yang lain. Memang biasanya tuh disiapin dua, Kang, kalau pemain bola. Karena kan kalau dia habis main babak pertama kan basah tuh, keringetan. Masa dia nggak ganti baju, masuk angin ntar. Ganti ya? Pasti ganti, karena kan dia masuk ke ruang tunggu, ada AC apa segala pasti. Betul. Masih wajar kan masuk angin, daripada masuk SD, masa David Beckham masuk SD. Iya. Nah ini saya harus bisa, saya kemarin sempat nonton kontennya Kang Sule sama Rigen. Sama Dedi. Saya nonton sama yang kerja di kantor saya juga, namanya Rizky. Saya ngomongin sama Rizky, Ki, mereka mah nggak salah, Ki. Yang bego tuh kita nonton sejam nggak berhenti tuh, kita yang bego berarti, Ki. Padahal ceritanya juga bolak-balik. Iya, itu kita permainan kata-kata aja yang musingin si Rigen aja itu. Iya. Itu emang sengaja ya? Emang sengaja ngerjain Rigen apa gimana sih? Ya seneng aja kalau lihat orang tersiksa gitu. Iya. Nah dia juga si Rigen ini kemarin ke rumah dia. Jadi dia minta tolong diberesin karena ada ucapan dia tentang Mas Ari Lasso. Oh, kenapa lagi tuh? Ya nggak tahu, Mas Ari mungkin marah itu kan, dia takut tuh si Rigen, minta tolong. Makanya nanti Kamis mau ke sana, jadi saya yang lurusin. Berarti itu memang bener ya kayaknya? Iya. Mengalir begitu aja ya? Iya, mengalir begitu aja. Nggak ada settingan tuh ya? Nggak ada. Kalau urusan settingan mah ya semuanya juga di set lah. Iya sih. Ya, lu misalnya mau syuting, mau main band atau apa, di setting dulu nggak? Bener. Di settingan juga berarti kan? Ya hidup aja kan disetting sama Tuhan ya kan? Iya. Apalagi begitu ya? Iya. Jalanin aja lah, mengalir lah. Siap, Kang. Ini kan saya tuh ada, ini namanya The Rap Show, Kang. Rap Show ini Rap Show. Oke. Rap Show itu ada Rian Eki Pradipta Show. Oke. Sebenarnya kalau sama narasumber sih ngobrolnya lebih ke ya tentang kayak misalnya waktu itu ngobrol sama Mas Anang tentang bagaimana dia menulis lagu. Oke. Tentang banyak hal lah, kalau waktu itu sempat ngobrol sama Atta juga gitu. Kemarin sama Aurel juga ngobrol soal hidupnya. Nah ini saya mau ngobrol sama Mas, kok Mas sih? Sule aja. Kang Sule lah. Boleh. Kang Sule umurnya berapa sih sekarang? Tebak. 38. Yes, awet muda dong gue. Berapa? 43. 43? Iya. Lu nyangka 38? Serius? Awet muda gue. Beneran? Iya. 43, nanti 44 bulan November depan. Anak udah tua, anak gue aja udah 4. Si Rizky aja udah lumayan gede ya? Iki udah 22 tahun. Tapi kalau muka sih kayaknya masih kelihatan 38 sih. Muka ya, iya. Tapi under deal udah 44. Enggak lah, biasanya yang under deal biasanya lebih muda lagi kan. Kalau itu sih yang bagian itu mah nggak akan tua kan? Nggak bakalan, tetap terus semangat. Yeah. Kang, saya kan tahu Kang Sule kan benar-benar berjuang ya, maksudnya untuk mencapai ini kan berjuang. Nah, hal paling terberat apa, Kang, yang pernah Kang Sule rasakan sampai Kang Sule tuh nggak bisa lupa? Karena mungkin gue mah orangnya apapun yang terjadi ya, berat atau ringan ya bodo amat, biasa aja gitu. Tapi kalau berbicara masalah
apa hal terberat yang tidak pernah bisa dilupakan gua di jalan waktu itu. Jadi waktu itu gue sempet di tempatnya Dedi juga cerita. Jadi gue nggak diusir sebetulnya sama orang tua, tapi karena Babe itu orangnya disiplin gitu kan, terus dia keras gitu. Akhirnya gue merasa bahwa kok gue merasa gini ya di sini ya, sedangkan kakak sama adik-adik gue nggak pernah diginiin. Akhirnya gue keluarlah ke jalan. Itu berat sih sebetulnya, meninggalkan keluarga dan yang lain-lain. Ke jalan tuh maksudnya benar-benar ya di jalan gue, di trotoar sama teman-teman, kadang-kadang di rumah, nginep di rumah orang, itu nggak jelas itu. Masuk ke lembah hitam lah. Ini benar-benar udah lepas dari keluarga, emang hidup di jalan aja udah. Hidup di jalan itu. Nah disitulah gue menemukan kelucuan tuh dari orang-orang teman-teman bergaul gitu loh. Itu yang ya bukan berat ya, kalau gue sih nggak nganggap berat, tapi itu yang mungkin memori yang nggak bisa dilupakan gitu. Nah untuk bisa bangkit dari apa ya, dari masa itu, dari kan itu kan mungkin kalau Kang Sule anggap itu bukan hal yang berat banget. Iya, pengen membuktikan aja sama orang tua gitu. Gue nggak dikasih makan, gue bisa cari makan sendiri gitu loh. Akhirnya mungkin yang membuat menjadi itu nggak berat, ya gue mencari sendiri, berdiri sendiri gitu loh. Kayak misalkan di Masjid Agung itu kan ada tukang kopi dan yang lain-lain. Tuh gue cuciin aja udah, nggak disuruh nggak apa juga, cuciin gitu kan. Terus bis itu dia nggak minta makan, nggak minta apa. Akhirnya orangnya itu yang ngasih, oh, udah mau makan nggak? Yo makan. Besok bantuin lagi ya gitu. Ya gitu. Sampai begitu ya? Iya. Dulu. Itu untuk bertahan hidup sampai begitu. Iya, tukang apa? Gaul sama tukang beca, terus gaul sama tukang sado, delman. Kalau pulang sekolah, gua diem di sado gitu. Kadang-kadang yang punya sadonya dia istirahat, nongkrong, bawain dong. Itu. Gue yang bawa tuh. Itu punyanya Pak Agus dulu, ingat. Sampai datang ada surprise ke program gua itu. Atau yang di ini ya, di talk show. Ya. Kayak sempat nonton tuh, Ya, itu. Jadi ya dikatakan keras ya gimana ya? Ya gue seneng aja sih ngelakuin hal itu gitu. Sampai akhirnya Kang Sule menemukan kesuksesan. Nah itu gimana tuh Kang? Sampai bisa kayak sekarang nih. Ya kalau gue sih dijalanin aja ya, ngomong orang, mungkin ya orang yang bilang gue sukses atau ya menurut gue sih sukses itu bukan berarti gue punya apa-apa ya. Punya mobil, punya rumah bagus gitu. Kalau menurut gua sukses itu kita bisa melewati hidup ini sampai kita menutup mata, tapi nama kita masih harum gitu, kalau menurut gua. Tapi kalau dengan posisi hal sekarang yang gua lakuin ya kerja keras, gua tetap belajar, gua tetap mencari mencari sesuatu yang bisa membuat seperti ini gitu. Jadi nggak pernah ada kata menyerah ya? Iya. Itu lagu The Massive. Iya. Jangan nyiptain menyerah. lagu itu tahun berapa? 2009. Tuh, gua dari 89 nggak menyerah. 89. Iya, dari kelas 5 SD, gua kelas 3 SD 89 saya masih umur 3 tahun. Iya, gua kelas 5 SD. 89 tuh. Gua udah dagang, udah ngamen. Ngapain aja. Keras juga ya, Kang ya? Ini nggak punya duit nih ya. Ada orang lagi bangun rumah. Udah gue mau bantu aja. Yang penting gue bisa makan. Bantu gitu. Anak siapa ini gitu. Ya udah bantuin. Dapat berapa waktu itu? Dapat berapa? 2.000. Kadang-kadang bisa 500 perak, 100 perak. Oh dulu masih 100 sih. 100 perak, 150 lah gitu. Gue tuh 50 perak gue di sekolah tuh dulu. Jajan tuh. Nah gue harus dapat 150 karena teman-teman 150. Akhirnya gue mencari celah itu, pulang sekolah apa aja, ngambil rongsokan, lihat. Rongsokan, kaleng, apa. Dijual ke tukang rongsokan, ditimbang. Iya, ditimbang. Iya. Kabel putus, gue bukain kabelnya yang tunggal, yang serabut, terus gue kepol-kepol sampai kiloannya penuh. Gitu. Gila, kaleng, ngamen, nyolong aja gue yang enggak. Itu. Kalau nyolong nggak pernah ya? Nyolong nggak pernah. Kalau nyolong duit di ortu pernah. Nyolong mangga di tetangga?
nyolong mangga. Biasanya anak pernah, kecil kan? pernah. Pernah ya? Pernah. Saya juga pernah soalnya. Rambutan sama mangga. Dulu waktu kecil. Kang, ini soal tadi kan perjuangan. Terus ternyata nggak mudah juga Kang Sule. Wah, berat Jan. Menembus sampai bisa sukses. Langsung nih udah ya kebayang ya tentang Kebayang. lagu. Tentang, nah ini sebenarnya Pengorbanan. saya jadi bingung nih kalau bikin lagu tentang Kang Sule itu iramanya pop atau dangdut? Bebas. Bebas kalau gue mah, karena gue tuh penikmat musik apapun. Gue reggae suka, hip hop suka, R&B gue suka, dangdut gue suka, pop Sunda gue suka, apapun gue suka. Jadi nggak terlalu apa ya, ngebeda-bedain genre itu? Enggak. Dan gue dipaksa harus suka apapun itu karena itu karya manusia. Gitu. Jadi buat Kang Sule itu karya itu Berharga. nggak ada yang jelek? Nggak ada yang jelek. Nggak ada. Karena susah membuat sebuah karya itu susah. Iya. Gue The Massive, mau band apa aja gue suka. One Palace, gue suka. Berarti yang bukan boneka, Keke suka juga? Gue suka dan harus suka. Gitu. Karena itu disukai juga sama orang. Trending seminggu. Trending lah. Nggak turun-turun ya? Iya. Berarti dia juga ada sedikitnya ada usaha gitu. Iya. Walaupun orang banyak mencemooh lagunya seperti itu apaan sih ini bla 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 bla. Tendang dong Kang Sule biar dia di bawah Kang Sule kayak seperti itu gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Gue juga nggak ada maksud untuk menggeser dia kok enggak kok gitu. Tapi ya dia setidaknya ada punya karya. Ada mau usaha membuat sesuatu. Walaupun hasilnya bagus dan jelek kan itu dikembalikan kepada Selera juga kan? Nah, selera. Kita nggak bisa menyalahkan selera setiap orang kan? Cuman kalau gua harus dipaksa suka apapun itu. Kalau gua pribadi ya, itu, apapun itu. Ini juga banyak pelajaran juga sebenarnya sama Kang Sule ini. Kita nggak boleh ada di satu titik itu aja Kang ya? Nah, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, tapi kan kita dikasih otak untuk belajar dan berusaha ya kan. Ibaratnya kalau misalkan kita satu titik sukanya ini, ya udah segitu gitu lah. Tapi kalau sukanya banyak, ya. Jadi kayak Mas Lasso yang akhirnya membuat konten-konten yang seru gitu nggak masalah juga? ya nggak masalah. Dia tetap legend. Tapi dia mempunyai sisi lain. Sisi lainnya apa? Ya. Humoris yang tinggi. Karena dia salah satu penggemar Benyamin S. Ya. Coba Benyamin S. Dia nyiptain lagu bisa. Iya. Ya kan? Benar. Saya ikutin, saya juga belajar nyiptain lagu. Dia berkomedi bisa, main film jago, jadi produser iya. Ya. Dia mempunyai radio. Betul. Itu. Salah satu penggemar saya di nasional Benyamin S. Nah, kalau masukan buat saya apa Kang? Saya kan orangnya kaku nih. Tidak ekspresif. Enggak, lu nggak kaku Kadang-kadang. ah. Kalau kaku lu dari tadi gini terus Gini aja. iya, enggak itu kan kalau itu kan karakter nggak bisa Ya, ya. dirubah. Lu emang begitu gitu loh. Tapi mungkin bisa menjalankan sesuatu hal yang lain dari kekakuan lu gitu kan bisa dong. Lu bisa bikin kafe. Iya. Iya dong. Bisa mengumpulkan orang-orang. Lu bisa jadi di belakang layar buat mereka kan itu sesuatu hal yang luar biasa. Nggak semua orang bisa seperti itu. Berarti nggak satu titik dong itu. Oh iya. Siap. Andre coba. Oh iya. Andre itu termasuk orang yang cerdas. Cerdasnya di mana? Ketika pasaran waktu itu, dia boomingnya kan 97, 96-an tuh, lagu Stinky. Gue salah satu penggemarnya. Saya juga. Salah satu penggemarnya Andre ini. Gue bilang dalam hati, gue pengen ketemu ini sama orang ini. Gimana ya caranya? Tapi gue di kampung waktu itu. Andre itu seorang musisi dan dia ada di Jakarta. Dia masuk TV. Oh, berarti gue harus masuk TV. Gitu. Akhirnya gue di TPRI dan yang lain-lain ikut audisi. Bisa ketemu sekarang. Nah, cerdasnya di mana, Andre? Di mana? Cerdasnya dia bisa memanfaatkan skill dan kemampuan dia. Ketika di bandnya dia lagi sepi, dia coba masuk ke layar lebar. Dari layar lebar dia belajar komedi. Iya. Mempunyai beberapa program komedi dan sampai sekarang. Sekarang sukses banget ya. Iya, itu. Dia nyanyi juga masih gitu. Rumahnya gila ya, gede banget. Dia sekarang udah konten kreator juga, gitu. Itulah. Ya sama lah sama halnya Rian juga, sama kita berusaha lah sampai kapanpun ya kan. Kalau kayak digital kayak seperti ini nggak bakalan habis sampai kita menutup mata juga anak-anak kita masih bisa menerima royalti ini digital ini. Langsung lah ya. Warisan itu. Warisan. Jadi ya kalau kayak saya bikin konten berarti harus lebih serius lagi.
Ya harus lebih serius lah. Oke. Harus lebih serius. Komedian bercanda. Iya. Tapi serius dalam hal bercanda juga. Itu gimana? Serius atau bercanda Kang jadinya? Loh, bercanda tapi serius. Serius mempelajarinya, serius menekuninya, serius menyukainya. Itu. Harus serius apapun. Udah ya, saya pulang dulu. Oke. Kang, ini saya sebenarnya hasil dari obrolan ini saya akan bikin lagu, Kang. Serius tuh. Mencipta lagu begitu ya. Dan ini pertama kali. Ini pertama kali? Seumur hidup saya bikin lagu langsung di depan orang yang bercerita. Wow. Maksudnya saya dokumentasiin. Wow, saya sangat terharu sekali. Nah, cuma saya belum dapat intinya nih dari tadi. Karena mungkin kalau dari ceritanya Kang Soleh mungkin ada lagu-lagu saya yang bisa mewakili kayak misalnya Jangan Menyerah tuh. Jangan Menyerah mewakili itu. Ya. Perjuangan Kang Soleh kan luar biasa dari yang mungkin orang memandang sebelah mata tapi Kang Soleh bisa membuktikan dan akhirnya sukses. Oke. Nah, soal percintaan. Iya. Nah, saat ini Kang Soleh lagi ngerasain apa sih Kang? Lagi berbunga-bunga, lagi apa? Lagi sedih? Lagi berpikir patah aja hati. tentang cinta kalau gua sih. Lagi berpikir tentang kadang-kadang kan serba salah itu kan hidup itu. Kita terlalu mencintai juga jadi salah juga ya kan. Terus kita nggak terlalu mencintai juga ya salah juga. Kayak misalkan kecemburuan itu kan. Bagus, cemburu bagus. Tapi kalau misalkan berlebihan juga cemburunya akan terjadi sesuatu juga dalam hal pasangan. Nih mulai kebayang ya. Ya. Jangan berlebihan misalnya. Iya. Terus nggak cemburu juga. Kadang-kadang nggak cemburu nih, lu nggak sayang ya, nggak cinta ya, bingung kan kita mau kayak seperti apa. Karena gue mempunyai prinsip seperti ini. Ibaratnya kalau kita punya pasangan, mata boleh kemana, tapi hati mah untuk kamu. Nggak apa-apa dong kita melihat perempuan yang lain. Bukan berarti lebih cantik, tapi untuk penyegaran mata kan nggak apa-apa. Tapi yang penting gue nggak memberikan hati gue untuk dia gitu loh. Udah dapet ya poinnya ya? Iya. Itu gue sih kalau dalam hal percintaan itu. Kadang-kadang perempuan itu banyak orang yang mengatakan bahwa dia itu yang selalu benar. Berarti laki-laki selalu salah dong. Oke. Nah kalau kata Mas suaminya Melly Guslo itu siapa? Antohut. Mas seorang laki-laki itu harus gimana? Santai. Kenapa harus santai? Karena perempuan gak santai. Kalau sama-sama nggak santai bahaya juga ya? Iya. Itu kan hidup itu kan plus minus ya kan? Pasangan ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Coba kalau kita malam terus bayar listrik, gimana? Iya. Mahal. Intinya itulah kalau tentang cinta mungkin dalam hari ini yang gua rasain ya dijalanin apa adanya aja lah. Oke. Nggak terlalu berlebihan ya, karena sesuatu hal yang berlebihan juga nggak bagus ya. Nah sekarang suasana hati lagi gimana Kang? Suasana hati lagi gembira. Lagi gembira. Terus, sudah ada pasangan sekarang? Ada pasangan. Pasangan apa nih? Pasangan pilkada atau Emang mau nyalon? mau nyalon di salon etik sebelah sini nih? Atau nggak di salon Rian di sini nih? Di bawah. Pasangan ini pacar atau Pacar ada, calon pacar ada. Calon istri. Mau menuju ke calon istri ada itu. Oh jadi ada pacar ada, calon istri ada, jadi Enggak ya dia pacar gua dong, masa kirain banyak banget. Ada yang lain juga. Kalau yang lain cuman mata doang lah, tapi hati tetap buat dia gitu. Jadi sudah dalam proses yang Serius banget enggak, karena gua banyak pengalaman. Ya artinya dijalanin aja apa adanya. Karena hidup itu adalah anugerah, itu aja. Udah yakin ya, maksud sama yang sekarang udah yakin? Setengah yakin, setengah enggak. Jadi dijalanin aja. Kan gue tadi nggak mau berlebihan ya, dijalanin aja udah.
Yang penting kalau misalkan jadi ya syukur, alhamdulillah, ya nggak jadi jangan ditangisi kan gitu. Jadi saya punya bukan filosofi ya, quote mungkinnya quote. Untuk seorang perempuan. Oke. Dan ini sering gua omongin di mana-mana. Kalau kamu mencintai aku akan lebih mencintai kamu. Kamu sayang sama aku akan lebih sayang sama kamu. Tapi kalau kamu mengkhianati aku akan memaafkan kamu. Itu. Oke kan? Mau sahur nih. Kelihatan nggak tulisan saya? Lu sebetulnya dokter atau penyanyi sih? Kok kayak dokter tulisan lu? Lah bagaimana nih? Lu bacanya bagaimana coba? Ya. Tapi lu bisa baca? Bisa, cuma ya kadang-kadang ini apa ya? Tulisan mulai, kadang-kadang mulai nih, dia udah mulai, jiwa humornya mulai nih. Bagus. Emang harus dipancing memang. Iya, harus. Oke. Ini udah garis besar udah dapat. Udah dapat ya? Dapet. Wah, gua jadi penasaran pengen denger nih. Lu yakin bisa? Ini gila sih kalau menurut ya mudah-mudahan nih. Oh iya, ini jujur, ini adalah hasil dari ide dari Mas Lasso. Oh, oke. Jadi Mas Lasso tuh kemarin dia perhatian banget sama Rian gitu. Oh, dia sama siapa aja perhatian. Dia tuh bener Dia luar biasa loh. nama ke aku. Yan, aku tuh begini karena aku peduli, karena aku sayang. Aku kalau nggak begini nggak mungkin aku ngasih tahu kamu. Boleh nggak aku ngasih kritik? Boleh Mas. Ya legend kan, kita kan harus gini. Boleh Mas, karena Mas Lasso idolaku. Kalau orang lain yang ngomong, netizen saya nggak akan dengerin Mas. Karena Mas Lasso yang mengkritik, saya dengerin. Apa Mas? Ya, kamu itu jujur nggak enak bawain acara host ngobrol-ngobrol gitu. Dia bilang gitu. Awkward katanya, aneh. Oke. Apa kurang bisa mencarikan suasana katanya gitu. Oke. Iya Mas, aku emang orangnya kaku sih Mas. Dan aku sebenarnya tujuannya untuk mendokumentasikan. Dokumentasi kayak contoh kemarin aku sempat ngobrol sama Om Eros Jarot. Dia kan yang menciptakan lirik dan notasi lagu Badai Pasti Berlalu, album Badai Pasti Berlalu yang albumnya itu mahal banget yang diambil itu sama Mas Sule, Kang Sule. Udah dibalikin kan? Udah ya? Udah, gua kan ada tujuan tertentu. Gua kan kesel banget ini sama Mas Ari Lasso sama Andre Taulani. Dia kan sering prank-prankan gitu kan. Berantem-beranteman. Akhirnya ya gua ambillah piringan hitam itu. Kalau orang yang suka prank-prankan kan nggak pernah marah dong gitu. Dan akhirnya ya tapi ketemu. Mas Lasso marah pas diambil. Awalnya marah dong, barang berharga gitu kan. Awalnya marah, barang berharga. Akhirnya karena Mas Ari Lasso tahu niat dari seorang Sule, akhirnya dia memaafkan. Oh, tujuan kamu bagus kalau kayak begitu. Artinya menyatukan Andre sama Mas Ari supaya berdamai. Dan alhamdulillah sudah damai, sudah dikembalikan lagi. Kang jujur Kang, itu kan Mas Lasso kan punya 2, Badai Pasti Berlalu. Saya pengen banget satunya tuh Kang. Yang mana? Yang kan dia punya double. Yang dikasih. Ya kan gua bukan nyolong beneran. Maksudnya jual ke saya gitu kan. Yang ngomong-ngomong Mas Ari Lasso nggak bakalan dijual sama dia. Sih. Saya berapa kali udah mencoba merayu nggak dijual. Iya, itu gua ada nilai sejarah itu, ikatan emosional itu Mas Ari. Mas Ari. Iya. Itu kayaknya cara ngomongnya Mas Ari ya gitu. Iya, gitu. Sejarah. Nah, Mas Ari kan gitu. Ide ini adalah idenya Mas Ari Lasso. Keren. Mas Ari luar biasa. Jadi dia peduli sama juniornya, peduli sama musisi legend. Junior seperti saya. Dia sama siapapun baik. Gue juga termasuk gue kan gue juniornya dia gitu loh. Tapi asik orangnya gitu loh. Dan sangat perhatian banget maksudnya. Yan, kamu stagnan kan? Nggak naik-naik kan ininya. Coba deh kamu. Nah, sebagai yang udah hampir 1 juta subscriber kan saya dia udah naik lagi tuh dia tuh udah 800 lebih. Iya, saya harus dengerin dong, Kang. Kalau misalnya dia subscribernya di bawah saya nggak mungkin dengerin. Lu aja masih di bawah. Gitu kan. Jadi waktu Mas Ari Lasso tuh 40.000 subscribernya, saya tuh udah 100.000 lebih Kang. Tiba-tiba langsung ke balap. Saya masih 212 ya sekarang, nggak naik-naik sampai sekarang. Karena Mas Ari tuh dia mau kemana-mana, mau nimba ilmunya juga kemana-mana. Itu konsep Mas Ari tuh bagus gitu. Iya. Dan ini kemarin dia ngasih ide, Yan kamu tuh kan bisa bikin lagu cepat. Coba deh kamu ngobrolnya nggak usah panjang-panjang. Kamu rangkum, terus jadiin lagu. Nah,
Ini Kelinci percobaan. oke, berarti ini Mas Ari Lasso. Gara-gara Mas Ari Lasso ngasih ide sama Rian, aku dijadiin kelinci. Hah? Mas Ari mau aku datang loncat-loncat ke rumah. Aduh, Mas Ari ini. Tapi keren ini, idenya keren. Iya. Itu tuh katanya, Kang Sule tuh dia baik orangnya. Dia orangnya baik. Dia kisahnya juga banyak. Kamu kulik deh coba dia bilang. Awas ya Mas Iya. Ari ya. Jadi Kang Sule adalah kelinci percobaan saya. Mudah-mudahan naik nih. Kalau enggak kata apa dia Kalau bilang, enggak jangan nyalahin gua. Nyalahin yang punya ide konten dong. oh iya benar. Mas Ari itu. Ingat itu Mas Ari. Saya disuruh berhenti bikin talk show gini, suruh berhenti Kang kemarin. Saya bilang kamu nggak cocok ngobrol. Tapi kalau ada sesuatu hal yang lain kayak seperti ini sih oke. Iya makanya Oke. saya masuk akal, maksudnya idenya Mas Lasso bagus banget. Oh iya bener juga ya, saya kan bisa bikin lagu cepat. Kok nggak diperlihatkan gitu. Nanti aku kasih ide lagi lah buat Rian. Siap. Tapi setelah jadi lagu ini. Oke. Nah ini jujur aku nggak ada persiapan sama sekali. Ya. Tidak ada bahan mau bikin lirik sama sekali nggak ada. Betul. Jadi tidak ada nyiapin dulu nggak. Jadi ini bener-bener on the spot. Saya saksinya. Ini dari hasil obrolan kita ya. Iya. Tapi memang kalau yang dari kehidupan tadi memang kayaknya saya udah sempat bikin lagu tentang bagaimana berjuang dalam hidup ya. Nah ini Tentang kayaknya cinta? Tentang cinta sih. Oke. Karena Kang Sule ini kayaknya mungkin banyak juga dirasain banyak orang. Kayak tadi saya tertarik sama kata-kata kalau lu mencintai gua akan lebih mencintai lu. Itu kata-kata yang keren banget ya. Itu keren. Jadi itu yang lo ambil. Itu akan gua ambil. Oke. Gitu. Oh penasaran pengen denger nadanya nih. Awas tulisannya tuh nggak kebaca. Itu dia. Lo yang nulis. Ini apa ya? Cinta. Ini apa ya? Kang? Ini apa sih? Kalau Nggak tahu. Ya. Oke. yang nulis aja nggak tahu nanya lagi sama gua. Memantapkan hati itu kan kata-kata Oke, hati. betul. Jangan ragu. Jangan ragu. Gila nih, langsung bikin lagu loh. Jadi kita bisa tahu proses pembuatan lagu Rian The Massive ini seperti apa. Tapi dulu lu sekolah kan ya? Sampai SMA. Sampai SMA? Dulu ngurus agak jujur kan, saya ijazah saya ngambil, tapi raport itu belum diambil sampai sekarang. Serius? SMA? Belum diambil? Belum. Kenapa? Waktu itu belum bayaran. Karena sekarang udah banyak duit loh. Kenapa nggak diambil? Bisa kali ada dokumennya. Iya sih, cuma dokumen itu belum dibutuhkan untuk ngapain gitu kan. Jadi biar disimpan aja dulu di sana. Oh, itu bisa jadi lirik lagu rapotku di sekolahku, judulnya. Jangan ragu akan rasa cintaku pada dirimu, cintaku pada dirimu. Namun jangan Terlalu berlebihan. Jangan ragu akan rasa cintaku pada dirimu. Namun jangan terlalu berlebihan dalam percayalah hati ini hanya untukmu. Ya, ini sekeluarnya aja ya. Ya. Kalau nanti sih mungkin akan berubah, mungkin juga lebih disempurnakan. Ini yang keluar begitu aja. Ya. Jangan ragu akan
rasa cintaku pada dirimu. Namun jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berlebihan dalam menjalani ini. Apa nih? Dan ini apa sih bacanya? Gue nulis sendiri, gue nggak tahu. Menjalani ini untuk menjalani ini pasti hati. Pastikan hatiku ku hanya untukmu. Pastikan hatiku hanya untukmu. Pastikan hatiku hanya untukmu. Hanya untukmu. Tadi apa kan? Kalau kau sayang, sayangi aku, akan lebih menyayangi siapapun. Oke, udah jadi Kang? Oke. Berapa menit nih nyampainya? 1 jam. Saya bikin lagu Jangan Nyerah tuh 5 menit. 5 menit? 5 menit. Gila. Bikin Cinta Ini Membunuhku 5 menit. Bikin Esokan Bahagia juga yang hidup yang ku jalani itu cepet juga. Memang kebanyakan justru lagu-lagu hits yang The Massive itu bikinnya cepat. Cepat ya? Ini semoga aja nih hits ya. Oke ya, kita coba dari awal ya. Ini mudah-mudahan saya nggak lupa. Jangan ragu akan rasa cintaku pada dirimu. Namun jangan terlalu berlebihan dalam menjalani ini. Pastikan hatiku hanya untukmu. Cintai aku, pasti aku akan mencintaimu lebih darimu. Sayangi aku, pasti ku akan menyayangimu lebih dari siapapun. Itulah kira-kira Kang. Keren, tapi kan udah kerekam. Udah kerekam. Iya. Aman ya? Berarti ini pertama kali saya bikin lagu hasil dari obrolan sama narasumber. Ini pertama kali luar biasa adalah Kang Sule, dan ini adalah hasil dari ide dari legenda hidup musik Indonesia, Mas Ari Lasso. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Lasso. Teruskan berjalan, ini konten bagus kalau menurut gua. Oke Mas ya. Oke. Siap. Udah jadi lagunya. Ini Mas tanda tangan Mas. Oke. Soalnya ini sejarah. Walaupun nggak jelas ya tulisannya ya, tanda tangan aja ya. Di mana nih? Di sini apa? Sini. Sini. Sini ya. Wow. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Otentik. Ini hasil adalah lagunya dari Kisah Cinta Sule Prikiteu. Makasih Kang. Oke, terima kasih Rian. Sukses Hatur nuhun. terus. Hatur nuhun. Ontrog.